Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Raju Hidayat, kelas 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali pada pertemuan ke-9 Hukum Pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridhayani SHMH. Saya akan mereview jawaban ujian tengah semester. Yang pertama ada tentang pohon hukum. Dalam ilmu hukum pidana diilustrasikan sebagai pohon hukum yang mempunyai cabang-cabangnya. Salah satu cabangnya ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Maka dari itu untuk memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Ciri-ciri hukum publik antara lain, ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Penguasa negara berkedudukan lebih tinggi ketimbang orang perseorangan. Hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan kepentingan masyarakat luas. Ada banyak hubungan antar negara, masyarakat, individu, serta unsur politik di dalamnya. Pengertian hukum privat. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat menyangkut keluarga dan kekayaan para warga atau individu, hubungan antar warga atau individu, hubungan antar individu dengan alat negara sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu. Kemudian ada pembagian hukum pidana menurut para ahli. Menurut Profesor Mulyanto bahwa hukum pidana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perbuatan pidana, yang kedua ada pertanggungjawaban pidana, yang ketiga ada sanksi pidana. Selanjutnya ada istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana. Yang pertama ada ultimum remedium, memiliki pengertian bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Yang kedua, ada istilah bagai mengiris daging sendiri, yang artinya jika seseorang melanggar tindak pidana, maka ia sama saja seperti melukai dirinya sendiri. Lalu selanjutnya mengenai teknik dari tindak pidana. Teknik dari tindak pidana ada 3 macam. Yang ke-1 hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Lalu yang terakhir ada sejarah KUHP di Indonesia. Sejarah hukum pidana Indonesia sebagaimana semula adalah merupakan kode Napoleon Perancis tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP kolonisasi kemudian berlaku di Belanda. Negeri kincir angin itu memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia. KUHP yang mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal tergerus hukum penjajah. Efektif KUHP berlaku secara nasional tahun 1918.